Halo teman-teman, selamat datang di course RESTful API, di mana di sini kita akan bahas tuntas ya tentang RESTful API. Sebelum kita mulai ke materi, kita akan kenalan dulu ya. Jadi nama saya adalah Eko Kurniawan dan saat ini saya kerja sebagai Technical Architect di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Saya sendiri sudah kerja lebih dari 10 tahun dan biasanya di sela-sela saya bekerja, saya biasa menyempatkan diri berbagi tutorial soal programming ya di programmerzamanow.com atau di YouTube channel Programmer Zaman Now. Oke, kalau teman-teman ingin diskusi secara langsung dengan saya, teman-teman bisa kontak lewat Telegram saya, atau jangan lupa juga follow sosial medianya Programmer Zaman Now. Ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan juga dia ada di Telegram channel. Kalau teman-teman butuh diskusi secara private misalnya dari perusahaan teman-teman ingin konsultasi misalnya, teman-teman juga bisa email ke email pribadi saya di sini. Oke. Jadi materi ini bukanlah materi yang untuk awam banget ya. Jadi pastikan teman-teman sebelumnya sudah mengikuti course yang sebelumnya saya buat. Yaitu HTTP dan teman-teman juga mampu membuat website. Karena RESTful API ini teman-teman butuh 2 materi dasar ini ya. Yang harus teman-teman kuasai sebelum teman-teman masuk ke RESTful API. Jadi teman-teman harus belajar HTTP, itu materinya sudah ada ya. Sudah saya buatkan, silakan ditonton dulu kalau belum tahu. Dan pastikan teman-teman sudah bisa membuat website ya. Jadi kalau tidak bisa ya silakan belajar dulu untuk membuat website sebelum mengikuti materi ini. Oke, agendanya apa sih? Jadi agendanya kita akan bahas tuntas tentang RESTful API ini ya. Dari mulai integrasi aplikasi itu jenisnya ada berapa banyak misalnya. Nanti kita akan berkenalan dengan RESTful API itu apa. Nanti kita akan berkenalan dengan resource naming, versioning, API documentation, dan masih banyak. Kita bahas tuntas ya tentang RESTful API. Oke, nggak perlu berlama-lama intronya, kita akan langsung masuk ke materi. Sekarang kita bahas tentang integrasi aplikasi dulu ya, sebelum kita bahas tentang RESTful API ini. Oke, jadi saat kita membuat aplikasi itu sering banget ya kita melakukan yang namanya integrasi dengan aplikasi yang lain, gitu ya. Nah, baik itu aplikasi yang kita buat sendiri mungkin ya, atau aplikasi yang dibuat oleh pihak lain, atau bahkan perusahaan lain, atau tim lain misalnya, seperti itu. Nah, contohnya kalau teman-teman punya toko online, nah teman-teman mungkin akan melakukan integrasi dengan sistem logistiknya, ya. Misalnya dengan logistik partner kita gitu ya. Atau kita juga akan melakukan integrasi dengan payment gateway misalnya untuk mengelola pembayarannya. Misal seperti itu. Nah, saat kita membuat aplikasi contohnya belajar online, maka kita akan berintegrasi misalnya dengan payment gateway juga ya. Ketika ingin menerima pembayaran dari customer kita misalnya seperti itu. Atau saat kita membuat aplikasi mobile, aplikasi ini kan akan terintegrasi dengan sistem kita yang terdapat di server contohnya ya. Yaitu untuk mengirim data atau mengambil data. Jadi yang namanya integrasi antar aplikasi itu pasti sekarang akan selalu kita temui ya di kasus apapun itu. Oke, secara garis besar ya, terdapat 4 cara melakukan integrasi antar aplikasi ya. Ini saya ambil 4 cara ini dari materi buku Enterprise Integration Pattern ya. Jadi ada 4 cara. Yang pertama itu adalah file sharing ya. Yang kedua itu ada namanya database sharing. Yang ketiga adalah remote procedure invocation. Dan yang terakhir adalah messaging. Nah, kita bahas satu persatu. Dimulai dari file sharing. File sharing ini merupakan integrasi aplikasi dengan cara berbagi file ya. Nah, ini mungkin bisa dibilang cara integrasi yang paling mudah ya. Ya. Kenapa mudah? Karena kita cukup membuat file ya dari aplikasi yang pertama misalnya membuat file, nanti aplikasi tersebut filenya diberikan ke aplikasi selanjutnya. Ini masih banyak dilakukan ya. Nah, biasanya aplikasi yang memiliki data, dia akan membuat filenya. Contohnya yang banyak dilakukan adalah membuat file Excel, CSV kah, atau dalam bentuk teks kah, atau dalam bentuk JSON. Itu bebas ya, sebenarnya tidak ada aturannya. Dan aplikasi yang akan membutuhkan datanya, dia akan membaca data dari file tersebut ya. Nah, file sharing ini sangat bermanfaat ketika integrasinya dilakukan antar aplikasi yang tidak terhubung secara langsung. Atau misalnya berbeda jaringan. Atau misalnya aplikasinya tidak online sehingga tidak bisa terkoneksi secara online menggunakan internet contohnya ya. Nah, ini cocok. Jadi nanti aplikasi yang punya datanya dia akan membuat file. Nanti filenya kita bawa misalnya ke aplikasi tempat menyimpan datanya. Nanti tinggal disimpan di sana gitu ya. Jadi harus berupa file kalau file sharing.
Let's cover one of our 10 pro tips for working with cursor agents. Nah, kurang lebih seperti ini ya diagramnya. Jadi dari aplikasi kita, misalnya aplikasinya namanya client ya, dia akan membuat file. Nanti file ini gimana caranya dibawa ke tempat server, nanti dari server ini yang akan load data dari file ini atau membaca data dari file ini. Jadi seperti ini. Jadi medianya adalah file. Nah, selanjutnya ada yang namanya database sharing. Kalau database sharing ini merupakan integrasi antar aplikasi yang memanfaatkan database atau sistem basis data ya untuk berbagi datanya. Nah, database sharing sangat mudah dilakukan ketika aplikasinya berada di tempat yang sama dan bisa mengakses database yang sama. Jadi kalau aplikasinya mungkin aplikasi kita ya, kita punya dua aplikasi, dua-duanya di tempat yang sama misalnya, di jaringan yang sama dan bisa mengakses database yang sama. Nah, ini bisa kita lakukan yang namanya database sharing. Kalau misalnya kondisinya tidak terkoneksi, maka kita tidak bisa melakukan database sharing. Yang bisa kita lakukan adalah file sharing ya. Tapi kalau terkoneksi dan bisa connect ke database yang sama, itu bisa menggunakan database sharing ya. Aplikasi hanya perlu menyimpan data ke database, contohnya dari aplikasi kliennya, dan secara otomatis aplikasi yang lain ya yang membutuhkan datanya, dia bisa baca data tersebut langsung dari database ya. Jadi kurang lebih seperti ini diagramnya ya. Jadi dari aplikasi klien contohnya dia akan menulis datanya ke database-nya dan otomatis si server langsung baca dari database. Jadi bedanya ini database, kalau yang sebelumnya file. Jadi ini juga contoh integrasi antar aplikasi. Cuma di sini kekurangannya adalah akhirnya klien dan server akan menggunakan database yang sama. Jadi kalau ada yang melakukan perubahan, contohnya ngerubah kolomnya, ngerubah tabelnya, maka itu harus hati-hati. Kenapa? Karena dua pihak ini harus diberitahu kalau ada perubahan. Karena kalau sepihak yang melakukan perubahannya, maka otomatis aplikasi yang lainnya akan terjadi error. Yang ketiga, namanya adalah remote procedure invocation, atau ada juga yang bilang remote procedure call ya. Nah, remote procedure invocation merupakan mekanisme integrasi antar aplikasi dengan cara membuat yang namanya API ya. API itu singkatan dari Application Programming Interface. Nanti kita bahas di materi tersendiri ya. Nah, API ini bisa digunakan oleh aplikasi lain. Nah, aplikasi yang memiliki data ya, dia akan membuat API. Jadi yang membuat API itu adalah aplikasi yang memiliki datanya atau istilahnya yang mau diaksesnya atau yang mau dikirimkan datanya contohnya ya. Dan aplikasi yang membutuhkan akan menggunakan API tersebut untuk mendapatkan data dari aplikasi tersebut. Seperti itu. Atau kalau saya teman-teman bikin pokoknya siapa yang pasif ya, diam gitu ya. Nah, dia yang akan membuat API-nya. Nanti yang mengirim datanya atau mengirim datanya ke aplikasinya tersebut, nah dia yang akan bertugas menembak si API-nya. Nah, remote procedure invocation ini merupakan cara yang lumayan sulit sebenarnya ya. Tapi saat ini sangat populer. Jadi sekarang ini yang paling populer itu adalah remote procedure invocation. Walaupun paling sulit ya, karena harus membuat dulu yang namanya API, tapi paling populer ya. Nah, hal ini dikarenakan kalau kita menggunakan remote procedure invocation, integrasi bisa dilakukan dengan cara real time. Jadi saat ada perubahan data, itu bisa langsung dikirim ke servernya, seperti itu. Jadi real time. Kalau misalnya file itu otomatis tidak real time. Database mungkin kelihatannya seperti real time, tapi konsekuensinya adalah kita tidak tahu kapan data itu berubah. Jadi seperti itu. Jadi misalnya kliennya sudah merubah datanya di database, tapi si server dia kan nggak tahu ya. Jadi akhirnya dia harus melakukan pengecekan secara berkala ke database. Nah, kalau menggunakan API, ketika ada perubahan data, cukup si klien memberitahu ke server menggunakan API. Ya. Nah, selain itu, kompleksitas internal data aplikasi tidak perlu diekspos ke aplikasi lain. Jadi kalau dari server, tabelnya bentuknya seperti apapun, ya tidak perlu diketahui lagi bentuk internal kompleksitasnya oleh si klien. Oke. Kalau digambarkan seperti ini, jadi dari klien itu cukup nembak ke server secara langsung. Jadi tidak perlu media perantara seperti file atau database. Dan ini menggunakan API. Nah, artinya si server ini kalaupun dia memanage datanya gitu ya, itu sekompleks apapun, klien tidak perlu tahu. Kenapa? Yang klien tahu pokoknya harus mengirim menggunakan API. Seperti itu. Ya. Jadi ini remote procedure invocation. Nanti untuk lebih detail kita bahas ya. Oke,
Dan yang terakhir ada yang namanya messaging. Messaging merupakan cara integrasi aplikasi yang memanfaatkan aplikasi lain ya, namanya adalah message broker atau message bus ya. Nah, aplikasi yang memiliki data akan mengirimkan data ke aplikasi message broker. Dan aplikasi yang membutuhkan data dia akan mengambil dari message broker. Ini lebih terlihat seperti database sebenarnya, cuma agak sedikit berbeda ya antara database dengan message broker. Jadi messaging ini sekilas mirip dengan remote procedure invocation sebenarnya, namun yang membedakan adalah messaging tidak real time. Jadi kalau API atau remote procedure invocation ketika kita nembak dari klien ke server itu real time. Jadi langsung gitu ya. Artinya kalau misalnya ada respon sukses atau gagal langsung tahu saat itu juga. Nah, kalau misalnya menggunakan messaging, itu dia tidak real time. Saya kirim sekarang dari klien, mungkin dapatnya 2 atau 3 detik kemudian dari sisi servernya. Jadi tidak real time, ada istilahnya delay gitu ya. Nah, jadi kadang butuh waktu sampai data tersebut sukses diterima oleh aplikasi yang menerimanya. Atau sederhananya, kalau misalnya messaging itu prosesnya adalah asinkronus ya. Sedangkan kalau remote procedure invocation itu adalah sinkronus ya. Kalau sinkronus intinya ditunggu sampai selesai atau sampai sukses. Kalau misalnya asinkronus itu dikirim nggak ditunggu lagi gitu ya. Jadi dibiarkan aja. Kurang lebih seperti ini. Jadi mirip mungkin seperti database ya. Cuma bedanya ketika klien mengirim data ke sini ya. Jadi ini sebenarnya mirip API call juga. Jadi dari klien ketika manggil ke sini ya. Cuma beda lewat perantara message bus. Nah, ketika klien mengirimkan ke message bus, data tersebut walaupun belum nyampe ke server, maka si klien tidak akan memperdulikannya. Jadi cuma ngirim, udah selesai. Ya. Nah, nanti kalau datanya misalnya terlalu banyak, nanti dia akan numpuk di message bus. Nanti dari sini, si server ini akan mengambil datanya ya, yang ada di message bus. Jadi ini mirip gabungan antara API, remote procedure invocation dan juga database. Ini adalah messaging. Jadi ini adalah 4 tipe cara integrasi aplikasi. Sekarang kita akan berkenalan dulu dengan API. API itu adalah singkatan dari Application Programming Interface. Walaupun di sini ada kata-kata interface, tapi di sini ya tidak ada hubungannya dengan UI ya atau tampilan ya. Jadi tolong jangan disalahpahami. Nah, API ini adalah perantara yang menghubungkan satu pihak dengan pihak yang lain agar bisa saling berkomunikasi. API berisi kumpulan prosedur atau juga function atau cara komunikasi atau peralatan untuk melakukan komunikasi. Ya. Nah, pihak yang terlibat di dalam API itu bisa aja dalam bentuk perangkat lunak atau juga perangkat keras. Ya. Nah, API sebenarnya mirip dengan remote procedure invocation gitu ya. Hanya saja sekarang ya lebih populer orang memanggilnya adalah API. Padahal sebenarnya itu adalah remote procedure invocation ya. Jadi kalau ditanya apa bedanya ya sebenarnya sama aja ya remote procedure invocation dengan API. Oke, jadi diagramnya seperti ini ya. Ini beneran diagram remote procedure invocation. Jadi dari klien kalau butuh komunikasi dengan server, maka di server dia akan bikin API di sini di servernya ya, bentuknya API. Jadi nanti dari klien dia bisa terkoneksi ke server. Seperti itu. Oke. Nah, saat kita menggunakan sistem operasi, jadi kalau teman-teman pengen tahu ya, pengennya gimana sih ya, apa sih bentuk API contohnya? Jadi contohnya kalau kita menggunakan sistem operasi kan tidak bisa langsung ya berkomunikasi dengan perangkat kerasnya. Nah, dia itu butuh API ya. Jadi dari sistem operasi untuk komunikasi dengan perangkat kerasnya, dia butuh API. API-nya berupa apa? API-nya biasanya berupa software driver contohnya. Jadi kalau teman-teman suka menginstal PC ya, personal komputer ya, biasanya kan kita setelah pasang semua perangkat kerasnya, ketika kita install sistem operasinya kan biasanya nggak bisa langsung di-tag misalnya PGA-nya lah dan sebagainya. Itu biasanya kita butuh install drivernya. Nah, driver itu adalah API-nya, gitu ya. Jadi orang selalu mikir kalau API itu adalah bentuknya adalah RESTful API, enggak juga gitu ya. Jadi sebenarnya seperti itu pun namanya adalah API ya. Jadi software yang digunakan agar bisa terintegrasi antara dua pihak sistem operasi dan pihak perangkat keras. Atau misalnya kita ingin berkomunikasi dengan aplikasi Facebook misalnya ya.
Nah, kita akan membutuhkan API dari Facebook. Jadi kalau teman-teman bikin website, pengen login dengan Facebook, artinya kan teman-teman akan menggunakan API yang dibuat oleh Facebook untuk terintegrasi dengan Facebooknya. Jadi ada API Facebooknya, ada aplikasi kita, dan data yang di Facebooknya. Jadi API Facebook itu mengintegrasikan aplikasi kita dengan Facebook itu sendiri. Jadi seperti itu. Jadi API itu memang digunakan untuk perantara dua buah pihak gitu ya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Oke, ini adalah contoh implementasi API. Jadi kalau API itu kan simple ya, dia itu sebenarnya perantara ya antar dua pihak. Entah itu bentuknya seperti driver kah atau nanti perangkat lunak kah ya, dan bebas sebenarnya. Dan ini adalah contoh-contoh implementasi API. Contohnya adalah driver perangkat keras. Ini adalah API misalnya untuk sistem operasi agar bisa berkomunikasi dengan perangkat kerasnya ya. Atau ada juga yang namanya SOAP. SOAP itu singkatan dari Simple Object Access Protocol. Ini juga salah satu implementasi dari API ya. Atau ada yang namanya CORBA. Ini kalau dulu itu terkenal banget, tapi sekarang mungkin udah jarang digunakan ya. Ini adalah Common Object Request Broker Architecture. Nah, atau ada juga RESTful API yang sekarang kita akan bahas dan sekarang paling populer ya penggunaannya untuk implementasi API. Bentuknya adalah RESTful API. Ada yang lain juga, contohnya Apache Trip yang dibuat oleh Facebook ya. Digunakan untuk membuat API untuk komunikasi dengan database Apache Cassandra misalnya ya. Ada protokol buffer yang dibuat oleh Google. Ada juga gRPC yang dibuat oleh Google juga ya, yang sekarang lagi populer ya, terutama di bahasa pemrograman Golang misalnya. Dan lain-lain. Jadi semua ini adalah API sebenarnya ya. Cuma memang implementasinya beda-beda caranya, tapi intinya dia atau semua ini adalah API. My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks. I start by brain dumping everything I need to get done in a list view. Next, I set a priority and a due date to keep things on track. I create custom statuses to organize my progress exactly how I want. I like to add the action items field so AI can show me the next steps. I add my teammates as watchers so they're in the loop. ClickUp makes work easy, from personal projects to running a multi-billion-dollar company. Click the link below to create your workspace for free. Sekarang kita akan berkenalan dengan RESTful API. REST itu singkatan dari Representational State Transfer. Jadi sebenarnya kata-kata RESTful API itu diawali dengan REST gitu ya, REST. Ini singkatan dari Representational State Transfer. Nah, REST ini sendiri dikenalkan sekitar tahun 2000 ya, jadi lumayan sudah lama sebenarnya ya. Nah, dia itu yang mengenalkan pertama kali namanya adalah Roy Fielding ya. Dan ini dibuat atau dikenalkan dalam disertasinya. Jadi di sini ada nih linknya. Kalau teman-teman pengen lihat detailnya ya, awal mula ide dari RESTful API ini itu adalah di sini ya. Teman-teman bisa baca di sini. Nah, RESTful API ini merupakan salah satu implementasi API yang memanfaatkan HTTP sebagai protokol komunikasinya. Karena dia jalannya di HTTP, jadi ini sangat populer karena kan sekarang semua orang sudah menggunakan HTTP ya. Dengan boomingnya internet, orang pada menggunakan HTTP. Dan API ini ya, yang RESTful API ini, dia running atau jalan di atas HTTP. Jadi makin populer. Nah, walaupun sebenarnya sebelum ada RESTful API, itu sudah dikenalkan konsep atau implementasi API yang namanya SOAP ya, Simple Object Access Protocol. Ini juga berjalan di atas HTTP. Nah, tapi kenapa sekarang orang lebih suka menggunakan RESTful API? Itu karena ya RESTful API ini sangat sederhana dibandingkan SOAP, gitu ya. Kalau teman-teman sebelumnya sudah pernah belajar SOAP, itu lumayan ribet banget ya dibanding menggunakan RESTful API. Nah, RESTful API ini sangat mudah digunakan dan bisa diadaptasi di semua bahasa pemrograman. Jadi dulu itu kalau SOAP itu lebih populer di bahasa-bahasa yang dikhususkan untuk kalangan enterprise seperti Java atau misalnya bahasa teknologi .NET seperti itu. Ya, kalau di PHP misalnya itu jarang sekali orang menggunakan SOAP walaupun mungkin ada gitu ya. Nah, dengan adanya RESTful API itu karena dia basisnya sederhana, jadi akhirnya semua teknologi itu gampang sekali melakukan adaptasi atau mengimplementasikan si RESTful API ini. Dan saat ini RESTful API sudah menjadi seperti standar API yang banyak digunakan ketika kita membuat sistem yang butuh menyediakan API untuk pihak lain. Jadi sekarang itu rata-rata kalau orang bikin API gitu ya,
untuk aplikasi dia agar bisa diakses oleh aplikasi orang lain, itu rata-rata sekarang sudah menggunakan RESTful API. Jadi jarang sekali menggunakan SOAP. Jadi sederhananya karena RESTful API itu jalan di atas web ya dan HTTP, jadi sederhananya seperti ini. Jadi dari klien kalau membutuhkan atau ingin mengakses data atau mengirim data ke misalnya aplikasi kita cukup bikin RESTful API di sini ya. Jadi kita cukup bikin RESTful API dan dia runningnya di dalam web sudah pasti. Jadi sederhana banget kalau teman-teman bisa bikin web, makanya di awal saya bilang teman-teman harus bisa bikin web. Karena apa? Karena kalau teman-teman udah bisa bikin web, mau bikin RESTful API itu lebih gampang lagi dibanding bikin web. Kalau web kita harus bentuknya misalnya harus ada halaman tampilannya dan sebagainya. Kalau RESTful API kita nggak butuh seperti itu karena tujuannya adalah komunikasi data ya. Jadi harusnya lebih sederhana. Jadi seperti ini kurang lebih. Jadi kalau kita punya RESTful API ya, di sini ada database-nya. Jadi dari klien cukup komunikasinya dengan RESTful API yang kita buat. Nanti RESTful API kita yang handle internal kompleksitasnya. Jadi seperti ini. Nah lantas kenapa sih kita sekarang perlu belajar RESTful API? Atau apa sih keuntungannya ya? Karena dia menggunakan HTTP sebagai protokol komunikasi, di mana ini sudah sangat populer ya saat ini dengan banyaknya pengguna internet. Jadi kita nggak usah khawatir lagi kalau bikin RESTful API mau misalnya dijalankan di mana gitu ya. Jadi udah gampang banget kalau misalnya kita membuat RESTful API. Nah, pembuatan RESTful API ini sangat mudah karena seperti membuat web pada umumnya, bahkan lebih sederhana lagi dibanding membuat website biasa, gitu ya. Dan yang paling pasti mudah digunakan oleh klien, baik itu berupa aplikasi web ataupun aplikasi non-web, seperti contohnya aplikasi desktop atau aplikasi mobile. Jadi kalau teman-teman punya bikin RESTful API, lalu ternyata klien kita aplikasinya web, itu nggak ada masalah untuk integrasinya. Ternyata klien kita aplikasinya aplikasi desktop, itu juga tidak masalah. Atau aplikasinya aplikasi mobile, itu juga nggak masalah. Jadi semuanya bisa diakomodir ya kalau kita menggunakan RESTful API. Dan yang paling penting adalah RESTful API ini sangat ringan dan juga mudah dimengerti oleh manusia. Jadi data-datanya gitu ya, formatnya itu biasanya mudah dimengerti oleh manusia. Jadi kita kalau misalnya mau debug ketika ada masalah itu mudah. Kalau menggunakan SOAP itu susah banget, ribet banget. Jadi memang agak sedikit menyulitkan kalau kita debug secara manual. Jadi inilah kenapa kita butuh mengerti tentang RESTful API. Mulai dengan solusi Google Cloud lalu akses langsung ke kredit gratis untuk seluruh penggunaan produk. Sebagai pengguna Sekarang kita bahas tentang architectural constraint. Jadi REST atau Representational State Transfer ini kan merupakan arsitektur pattern yang dikenalkan oleh Roy Fielding tahun 2000. Nah REST ini didesain berjalan di atas HTTP, jadi seperti yang sudah kita bahas. Nah atau ada juga yang bilang kalau ini adalah web services ya. Jadi API web services, jadi maksudnya apa web services itu? Jadi layanan yang berjalan di atas web atau API yang berjalan di atas web. Nah, kenapa dibilang web services? Karena sebenarnya banyak sekali selain RESTful. Contohnya ada SOAP, itu juga jalan di atas dia jalan di atas web. Nah, Roy Fielding ini memperkenalkan beberapa design principle ya. Jadi ketika kita membuat REST, jadi kalau teman-teman mau bikin RESTful API yang baik, teman-teman harus mengikuti design principle-nya ya. Oke, kita akan bahas di sini. Jadi ini berikut adalah design principle ya agar web service kita ya atau web API kita ini benar-benar sesuai dengan kaidah RESTful API. Jadi ada banyak di sini. Contohnya ada client server, stateless, cacheable, uniform interface, layered system, ada code on demand. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Oke, dimulai dari yang pertama adalah client servernya. Jadi desain prinsipal pertama dia harus basisnya adalah client server. Jadi kalau teman-teman bikin RESTful API harusnya memisahkan antara kompleksitas data internal dengan data yang akan diekspos ke klien. Artinya apa? Artinya aplikasinya harus dalam bentuk kayak tadi ya, server. Jadi bukan nge-expose database-nya seperti integrasi menggunakan database atau mengekspos menggunakan file. Jadi bukan seperti itu. Jadi bentuknya harus client server. Makanya RESTful itu harus yang ketiga cara integrasinya yaitu menggunakan remote procedure invocation. Jadi tidak bisa yang pertama menggunakan file sharing,
tidak bisa menggunakan database sharing, tidak bisa menggunakan message broker. Karena kalau kita menggunakan 3 itu artinya kita akan mengekspos kompleksitas tipe data, jenis data ke klien ya. Jadi seperti ini. Nah, oleh karena itu RESTful API harusnya menggunakan arsitektur client server ya. Jadi karena dari itu ya, ketika kita buat API-nya kita tidak akan mengekspos kompleksitas data yang ada di dalam si servernya ya. Sehingga klien tidak perlu tahu kompleksitas logik yang terjadi di server. Jadi kalau teman-teman sudah bikin API, tiba-tiba tabelnya harus dirubah nih, nah itu tinggal dirubah di dalam servernya. Klien tidak perlu pusing lagi ya, tidak perlu memikirkan kalau terjadi perubahan. Karena apa? Karena klien cukup komunikasinya dengan API-nya. Seperti itu.